Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Salam sejahtera saudara-saudari terkasih. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saudara-saudari dalam video kita ini. Bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel kita Bro Semesta. Apa kabar saudara-saudari? Saya selalu berharap bahwa kita semua ada dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat. Dan selalu berharap bahwa yang terbaik akan kita temukan dalam kehidupan kita. Kali ini kita akan berbicara tentang mengampuni. Setiap kali kita mendoakan doa Bapa kami, kita memohon kepada Allah, ampunilah kesalahan kami. Tetapi segera kita juga mengatakan, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Maka, kalau kita bertanya, mengapa kita harus mengampuni? Jelas jawabannya pada kalimat-kalimat itu. Kita harus mengampuni supaya kita juga diampuni. Mengapa kita harus saling mengampuni? Karena kita manusia mempunyai kelemahan. Kita manusia sering jatuh dalam dosa, dalam kesalahan. Karena itu, kita perlu saling mengampuni. Dan kita memohon ampun kepada Allah karena kita tahu kelemahan kita ini. Dan kita juga bersedia mengampuni sesama kita karena kita tahu kita juga sering bersalah atau berdosa terhadap sesama kita. Maka saling mengampuni karena kita adalah manusia yang lemah, yang sering jatuh dalam dosa dan kesalahan. Kita membutuhkan diampuni. Karena itu kita juga perlu mengampuni. Ada satu lagu pop yang cukup tenar, di mana di dalam syairnya dikatakan antara lain, satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga kumaafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali, jangan. Sebenarnya kita kurang setuju dengan syair lagu itu. Karena dalam lagu itu sudah dibatasi hanya sampai 2 kali mau memaafkan. Dalam Injil, Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali saya harus mengampuni kalau ada saudara yang bersalah atau berdosa kepada saya? 7 kali kah? Mungkin Petrus berpikir 7 kali itu sudah banyak. Tetapi sangat mengherankan jawaban dari Yesus yang mengatakan bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7. Bukan angka 70 kali 7 itu yang sangat penting untuk kita, tetapi kita harus mengatakan banyak kali. Bahkan sering harus mengampuni. Bahkan selalu harus mengampuni. Karena kita tahu, kita juga tidak akan bisa kita membatasi atau memastikan diri kita, saya hanya akan bersalah atau berbuat dosa 2 kali atau 50 kali. Tidak. Setiap kali ada kemungkinan kita jatuh. Karena itu Tuhan mengatakan 70 kali 7 artinya selalu harus rela mengampuni. Karena kita juga ada dalam situasi bahwa selalu ada kemungkinan untuk bersalah atau berdosa. Bukan berarti bahwa kita menyerah atau membiarkan toh saya akan berdosa lagi nanti. Tidak. Ada selalu usaha untuk memperbaiki, untuk selalu tidak jatuh dalam dosa yang sama. Ada peningkatan, ada usaha untuk lebih kudus dan lebih baik lagi. Tetapi bahwa kemungkinan untuk jatuh selalu ada, itu yang membuat kita
harus selalu rela mengampuni, supaya kita juga mempunyai kesempatan untuk diampuni. Dan kalau kita tidak mau mengampuni, tidak rela memaafkan, apa yang akan terjadi? Bila kita selalu menyimpan dendam, menyimpan amarah, menyimpan sakit hati di dalam hati kita, itu berarti hati kita ini akan menjadi panas, gelisah, dan hal itu akan memungkinkan di wajah kita juga nampak ketegangan, kegelisahan, bahkan bisa jadi curiga. Setiap kali ada orang yang menyapa atau ingin menghubungi kita, kita sudah ada prediksi dalam pikiran kita, ini bahaya, ini penipuan, ini selalu ada prediksi-prediksi pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain. Jadi menyimpan kesalahan, dosa dari orang lain itu di dalam hati kita sama dengan menyimpan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, menyimpan sesuatu yang busuk, sampah di dalam hati kita, di dalam diri kita. Dan itu mengakibatkan bahwa diri kita juga menjadi busuk, menjadi buruk, menjadi tegang, dan wajah kita tidak ada keceriaan, gelap, kelam, tidak berbinar. Maka kita bisa menyimpulkan di dalam hati kita sampah, kotoran, hal-hal yang berkarat tidak perlu kita simpan selalu dalam hati kita. Perlu kita lepaskan. Karena bila segala dendam, amarah, kebencian, sakit hati ini kita simpan, wajah kita akan menjadi murung, kita akan selalu tegang dan stres. Bisa kita pastikan kesehatan tubuh kita juga akan terpengaruh oleh itu. Maka memang alangkah baiknya, alangkah indahnya bila kita rela mengampuni, bila kita rela memaafkan. Ada satu hal praktis yang pada kesempatan ini bisa kita sama-sama berusaha untuk melakukannya. Setiap malam sebelum istirahat tidur, coba kita ingat sebentar, apakah ada selama satu hari ini orang yang menyakiti hati saya, yang membuat saya marah, dan kita memaafkan sebelum pergi tidur. Bahkan dari yang lalu-lalu, mungkin ada kepada seseorang kita sakit hati atau marah. Setiap malam sebelum tidur, mari kita maafkan satu persatu orang-orang yang ada mengganjal di dalam hati kita, entah tingkah laku, perbuatan, atau kata-katanya. Artinya, setiap sebelum tidur, mari kita maafkan satu persatu kesalahan, dosa, atau orang-orang yang selama ini mengganggu hidup kita di dalam hati kita. Setiap kali kita memaafkan seseorang, kita akan merasakan plong, kita akan merasakan bebas, kita akan merasakan lega hati kita itu. Dan dengan itu juga, setiap kali tidak menyimpan lagi segala dendam yang berkarat atau perkara-perkara yang membuat kita selalu gelisah dan dendam itu, kita akan merasa lebih tenang, lebih damai, lebih sejuk. Dan itu juga akan berakibat pada penampilan wajah kita yang lebih ceria, yang lebih jernih, yang lebih positif, dan juga akan menanggapi orang lain dengan lebih tenang, dengan lebih berpandangan atau berpikiran positif. Maka apabila ada orang yang banyak penyakit di dalam tubuh, darah tinggi, kolesterol, asam urat, gula, kegemukan atau obesitas, kepala selalu pening, satu pertanyaan yang sangat bagus juga
untuk ditanyakan pada situasi seperti itu adalah, kepada siapa saya masih menaruh dendam? Kepada siapa saya masih menyimpan sakit hati? Mengapa saya masih marah atas ini, itu, dan terhadap orang ini dan orang itu? Maka kita memang harus mengampuni, karena kita juga butuh diampuni. Dan dengan mengampuni, memaafkan, melepaskan segala hal-hal yang menyesakkan dada dan hati kita ini, kita merasa lega, kita merasa tenang, hidup kita menjadi aman, tubuh kita menjadi sehat. Hingga di sini saja dulu video kita kali ini. Dan kepada saudara-saudara yang terkasih, kalau ada yang belum subscribe channel kita, kami mohon dengan seluruh hati untuk menekan tombol merah di bawah ini untuk mendukung channel kita ini. Dan terima kasih banyak atas dukungan dan kerjasama kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh